your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, just with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Amansyuro dengan NIM 2325022. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dengan pernyataan sebagai berikut. Indonesia sedang gencar menggalakkan gerakan Making Indonesia 4 untuk meningkatkan daya saing industri nasional melalui penerapan teknologi canggih seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, dan lainnya. Gerakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar setara dengan negara-negara maju. Namun, Indonesia masih sangat tertinggal dalam hal kompetensi sumber daya manusia dan inovasi dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan Making Indonesia 4. Jawabannya yaitu yang pertama, pendanaan domestik Indonesia dan teknologi yang terbatas. Pemerintah saat ini hanya memiliki anggaran untuk penelitian dan pengembangan sebesar 0,1% hingga 0,3% dari PDB yang masih sangat-sangat terbatas. Yang kedua yaitu belum ada pusat-pusat inovasi. Anggaran pemerintah untuk penelitian dan pengembangan masih sangat terbatas dan belum ada pusat litbang yang kuat yang disponsori pemerintah atau swasta. Yang ketiga yaitu belum ada insentif fiskal yang komprehensif untuk mengadopsi teknologi industri 4. Dan yang keempat yaitu peraturan dan kebijakan yang masih tumpang tindih. Beberapa kementerian seperti industri hulu atau upstream, migas yang dikelola oleh Kementerian SDM. Namun Indonesia artisanal yang masih tergantung pada beberapa kebijakan yang belum teratur. Yang kelima yaitu kebutuhan tenaga kerja yang tidak terlatih. Indonesia memiliki angkatan kerja terbesar keempat di dunia, namun sangat kekurangan talenta. Anggaran pendidikan pemerintah saat ini hanya sekitar $114 per kapitanya. Yang keenam yaitu infrastruktur yang kurang dikembangkan. Kawasan industri juga kurang dikembangkan dan digunakan seperti di Batam, Karawang, dan Bekasi. Yang ketujuh yaitu belum optimalnya zona industri yang komprehensif seperti migas versus petrokimia. Dan yang terakhir yaitu industri hulu, upstream, dan diantara midstream yang kurang berkembang. Bahan baku dan komponen kunci masih sangat tergantung dari impor. Contohnya, dari 50% industri petrokimia dan 74% dari logam dasar, serta semua bagian penting di bidang elektronik dan otomotif. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan negara-negara tetangga? Jawabannya yaitu yang pertama, pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Pendidikan harus mencakup kemampuan bekerja, pengangguran pendidikan, dan know-how di tiap negara. Dengan pendidikan yang lebih baik, Indonesia dapat menghasilkan produk-produk yang berkelas internasional. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi. Indonesia harus mengembangkan teknologi yang kompetitif seperti teknologi pendukung baru, sistem aplikasi pengiriman peti kemas melalui pelayaran nasional, revolusi bisnis pelayaran nasional, atau digitalisasi pelayaran. Yang ketiga yaitu pengendalian urbanisasi dan pengelolaan migrasi.
Untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, pemerintah harus mengendalikan urbanisasi dan pengelolaan migrasi. Yang keempat yaitu memperbaiki gizi anak. Pemerintah harus mengurangi prevalensi stunting dari 27,67% pada 2019 hingga mencapai 14% pada 2024 melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang saat ini berada pada urutan keempat di tingkat ASEAN dan urutan ke-11 dari 20 tingkat negara anggota ASEAN Productivity. Yang keenam yaitu pengembangan industri. Pemerintah harus mengembangkan industri yang kompetitif seperti industri petrokimia, logam dasar, elektronik, dan otomotif yang masih bergantung pada impor. Yang ketujuh yaitu peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah harus mengurangi rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia yang saat ini berada pada urutan keempat di tingkat ASEAN dan urutan ke-11 dari 20 negara ASEAN Productivity Organization. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut Anda, apa peran entrepreneurship dan technopreneurship dalam mendukung keberhasilan Making Indonesia 4? Jawabannya, entrepreneurship dan technopreneurship memiliki peran penting dalam mendukung Making Indonesia 4, yang merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan revolusi Industri 4. Entrepreneurship mencakup kegiatan memulai dan mengelola usaha, sementara technopreneurship mencakup kegiatan membangun dan mengelola usaha yang berdasarkan teknologi. Berikut adalah beberapa peran entrepreneurship dan technopreneurship dalam mendukung Making Indonesia 4. Yang pertama yaitu pemberdayaan UMKM. Pemerintah telah menetapkan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas dalam Making Indonesia 4. Entrepreneurship dan technopreneurship dapat membantu UMKM untuk mengembangkan produk dan layanan yang kompetitif, membangun jaringan kerjasama, dan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi ini dapat dilakukan di berbagai sektor seperti industri, perikanan, dan pertanian. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana peran pemerintah, kalangan bisnis, dan perguruan tinggi yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan teknopreneur di Indonesia? Yang peran pemerintah yang pertama yaitu mendorong penciptaan wirausaha di kalangan pemuda untuk meningkatkan rasio kewirausahaan. Yang kedua yaitu memfasilitasi peliputan media dan menyediakan fasilitas seperti media center. Yang ketiga yaitu menggalakkan upaya untuk mengubah mindset mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan. Kemudian kalangan bisnis, memfasilitasi sistem pinjaman bukan suntikan dana dari FICI, menggalakkan kemitraan dengan pemerintah untuk membantu membangun dan mendukung pertumbuhan UMKM. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pelatihan pemasaran digital dan venture capital untuk mendukung startup. Yang terakhir yaitu perguruan tinggi, mengembangkan program startup dan teknopreneur, memfasilitasi kolaborasi dengan kementerian, bisnis, dan pemerintah untuk mendorong penciptaan wirausaha di kalangan pemuda. Yang ketiga yaitu memfasilitasi seminar, bootcamp, dan pelatihan yang berkaitan dengan entrepreneurship. Cukup sekian penyampaian penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.